Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy MZ dengan NPM 1910303027 dari kelas B S1 Pendidikan IPA semester 3 Universitas Tidar. Jika pada dua video sebelumnya saya sudah membahas tentang GLBB dan gerak parabola, jadi pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang aplikasi Scratch. Tapi pada video kali ini saya akan membahas tentang gerak benda pada bidang licin dan di bidang kasar. Yang pertama, ini adalah proyek saya tentang gerak benda di bidang licin yang sudah jadi. Untuk variabel yang digunakan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan GLBB, namun masih ada sedikit perbedaan. Untuk yang pertama, tentunya ada bendera hijau untuk tanda mulai. Kemudian ada X0 sebesar min 150, Y0 sebesar min 40, V0 atau kecepatan awal yaitu 30, T atau waktu yaitu 0 karena nanti juga akan dicari, F atau gaya tarik sebesar 20 Newton, M atau massa sebesar 30 kg. Kemudian di sini kita juga akan menentukan percepatan atau A. Tapi karena kita belum mengetahui berapa percepatannya, jadi kita menggunakan rumus percepatan. Rumusnya yaitu F per M. Sehingga dari rumus F per M ini, ketika benda dijalankan, selanjutnya didapatkan bahwa percepatan benda atau A yaitu sebesar 0,66. Selanjutnya ada go to X dan Y, di mana X menggunakan X0 dan Y menggunakan Y0. Selanjutnya ada set pen yang terdiri dari erasal, pen up, set pen color menggunakan warna hitam karena background sudah terang, dan set pen size saya menggunakan ukuran 5. Kemudian ada suara supaya waktu proyek dijalankan juga menghasilkan suara. Nah, kemudian di sini ada repeat until touching. Di repeat until ini saya menggunakan touching edge. Supaya sewaktu benda sudah sampai batasnya, dia akan berhenti, tidak melewati batas. Kemudian ada pen up lagi. Kemudian ada lagi rumus dari VT atau kecepatan akhir. Nah, VT atau kecepatan akhir ini rumusnya yaitu V0 ditambah F per M kali T. Sehingga ketika proyek dijalankan, nah, didapatkan hasil bahwa V0 atau kecepatan akhir dari benda yaitu 30,14. Selanjutnya ada XT. XT sendiri rumusnya yaitu X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah, dan bisa dituliskan 0,5 dikali A dikali T kuadrat atau T kali T. Dari sini ketika proyek dijalankan, nah, didapatkan hasil yaitu XT sebesar 187,5 dan YT yaitu min 73. Kemudian ada go to X dan Y, di mana X-nya menjadi XT dan Y-nya menjadi YT. Kemudian ada change T yaitu 0,1 dan terakhir ada pen down. Nah, dari sini juga didapatkan hasil bahwa waktu yang dibutuhkan benda ketika bergerak yaitu sebesar 4,6 second. Nah, dari percobaan pertama mengenai gerak benda pada bidang licin ini, dapat disimpulkan ketika suatu benda yang ditarik dengan gaya F, serta arah geraknya akan sesuai dengan arah horizontal benda,
Dan dapat dilihat bahwa titik-titik yang ditimbulkan benda setelah bergerak semakin lama akan semakin merenggang. Hal ini juga hampir sama dengan konsep GLBB, di mana kecepatannya akan semakin bertambah. Dapat dilihat bahwa V0-nya tadi yaitu 30 dan VT yaitu 30,14 mengalami kenaikan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada gerak benda pada bidang kasar. Nah, untuk gerak benda pada bidang kasar ini untuk variabel yang digunakan juga masih sama dengan bidang licin, namun ada sedikit perbedaan atau penambahan variabel. Untuk X0 masih 150, Y0 min 40, V0-nya 10, T0, F 20 Newton, M 3 kg. Nah, jika pada bidang kasar, ini juga terdapat koefisien kinetis dan gaya gravitasi, di mana saya menggunakan koefisien kinetis sebesar 0,2 dan gaya gravitasinya sebesar 10. Kemudian pada bidang kasar juga menentukan besarnya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dapat dicari dengan menggunakan rumus koefisien kinetis dikali M dikali G. Nah, sehingga ketika proyek dijalankan, gaya gesek yang ditimbulkan antara benda dan bidang kasarnya yaitu sebesar 6. Selanjutnya ada percepatan benda. Ini rumusnya berbeda dengan benda pada bidang licin. Jika pada bidang licin tadi rumusnya F per M, karena pada bidang kasar terdapat gaya gesek, maka rumus percepatannya yaitu F min FK atau gaya gesek per M, dan didapatkan percepatan benda yaitu 18. Kemudian masih juga ada goto X dan Y, yaitu X0 dan Y0. Ada erasal, pen up, set pen color hitam, dan set pen size-nya 5. Nah, lalu di sini juga masih ada suara, repeat until, pen up, YT, XT, goto X, XT dan YT, dan change T atau sebesar 0,1. Kemudian dan terakhir ada pen down. Untuk ini rumusnya masih sama dengan di bidang licin, karena perbedaannya terdapat pada ada tidaknya koefisien kinetis. Nah, sehingga ketika benda dijalankan, didapatkan bahwa waktu yang dibutuhkan benda untuk bergerak yaitu sebesar 2 second, percepatan yaitu 18, XT berubah menjadi 183,9, YT min 40, VT atau kecepatan akhir 81,5, gaya geseknya 6, dan koefisien kinetisnya 0,2. Jadi pada percobaan kedua ini mengenai gerak benda pada bidang kasar dapat disimpulkan bahwa benda diam yang ditarik dengan gaya sebesar F, maka arah gerak benda akan berlawanan dan akan membutuhkan gaya gesek antara bidang kasar dengan benda yang bergerak. Jadi pada video ini dapat disimpulkan bahwa pada perbedaan dari bidang licin dan bidang kasar terdapat pada ada tidaknya koefisien kinetis dan gaya gesek. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.